Shalom saudara-saudara di All Saints Jakarta. Kita akan belajar dari firman Tuhan surat Galatia dari Paulus dengan tema menebur dalam roh. Sow in the Spirit. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dipanggil sebagai anak-anak-Mu yang punya Roh Kudus. Kami mau hidup di dalam roh. Tolong kami sekarang belajar bagaimana menebur dalam roh. Lebih baik lagi untuk kemuliaan-Mu. Amin. Oh, menurut saudara, apa itu inti kekristenan? Dan apa yang kita punya yang orang lain tidak punya? Ada banyak jawaban sebetulnya. Tapi satu jawabannya, kita memiliki Roh Kudus. Yesus, Allah, selalu bersama dengan kita. Itu fokus khotbah minggu yang lalu dari Pastor John C. Hombing. Karena dalam surat Paulus kepada Galatia, jemaat di Galatia, dia fokus pada hidup dalam roh, khususnya dalam pasal 5. Dan Paulus lanjutkan dalam Galatia pasal 6. Fokusnya menebur dalam roh. Itu satu ciri khas sebagai orang Kristen. Tapi satu hal lagi, iman kita bukan untuk dirinya sendiri. Iman kita juga berarti kita memperhatikan orang lain. Karena kita adalah bagian jemaat, bagian komunitas Kristen. Mari kita belajar tentang hal itu. Biarkan Alkitab tetap dibuka. Dan kita membaca sekali lagi dari Galatia 6. Fokus bagian pertama diambil dari Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Atau dari bahasa sehari-hari. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Supaya dengan demikian kalian menaati perintah Kristus. Jadi ini poin yang pertama. Saling menanggung beban. Bear one another's burdens. Nah, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, dia sudah menjelaskan bahwa mereka tidak bisa diselamatkan oleh hukum Taurat. Oleh menaati hukum moral. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menaati hukum dengan sempurna. Paulus mengajar mereka dan mengajar kita bahwa kita bebas, kita merdeka dari perhambaan dosa. Yaitu menaati supaya kita diselamatkan. Menaati hukum supaya kita diselamatkan. Alkitab tidak mengajar hal itu. Ketaatan adalah sesuatu yang sangat baik, tetapi itulah respon kita kepada anugerah Allah, God's grace dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan oleh kematian Yesus dan kebangkitannya menjaminkan hidup kekal. Itu sangat luar biasa. Dan oleh sebab itu kita mau merespon dengan kehidupan penuh dengan gratitude, dengan bersyukur, dengan ketaatan. Dan itulah inti hukum Kristus, the law of Christ. Dalam Galatia 5 ayat 14, Paulus sudah menulis, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inti hukum adalah kasih, mengasihi yang lain. Dan itu juga mencerminkan apa yang sudah ditulis, dikatakan oleh Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 12, Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan sekarang, dalam perikop ini, Paulus mau mempraktekkan ajaran itu. Satu cara
untuk saling mengasihi adalah saling menanggung beban. Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Nah, ini menarik. Ada asumsi di sini bahwa kita semua punya beban. Kita semua, saya, saudara, semua punya beban. Nah, ada orang tertentu yang agak sombong yang tidak mau mengakuinya. Saya tidak punya beban. Saya tidak perlu pertolongan dari orang lain. Dan itu bisa membuat mereka sombong dan meremehkan orang lain. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa kita diuji dengan cara kita memperlakukan orang lain. Kita diuji dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jadi jangan sombong. Mengakui kita semua punya beban. Dan juga kita tidak harus menanggung beban dirinya sendiri. Nah, pasti Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ya, Yesus memberi kelegaan. Yesus menanggung beban. Tetapi kita tidak hanya berkata kepada Yesus, "Ya, Yesus, inilah beban saya, ambil. Sudah, saya bebas." Tidak. Satu cara Allah mau menanggung beban kita adalah melalui orang lain. Melalui pertolongan orang lain. Nah, satu contoh ditemukan dalam ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang ketetapan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga diri sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dosa-dosa yang tertentu bisa menjadi beban. Karena kalau seorang melakukan dosa terus-menerus, tidak bisa membebaskan diri dari dosa itu. Kita perlu orang lain untuk menolong kita. Dan kita semua punya dosa yang berbeda. Dan ini ada tantangan yang besar, susah untuk memanggil seorang lain untuk berhenti berbuat dosa, untuk menegur mereka. Pasti kita takut mereka akan menjawab, "Siapa engkau? Engkau yang benar. Engkau akan menegur saya. Mengapa?" Tetapi itulah panggilan kita. Kita yang orang rohani, orang dewasa. Menolong mereka dalam pemulihan rohani. Memimpin orang itu ke jalan yang benar. Restoring people dengan lemah lembut. Ini sama dengan ajaran Yesus dalam Matius 18. Kalau saudara membacanya nanti, ayat 15-17. Kita bertanggung jawab untuk memanggil orang lain untuk bertobat. Itulah satu cara orang di Galatia dan orang Kristen sekarang menanggung beban orang lain. Nah, sekarang agak sulit untuk melakukan hal itu karena jemaat tidak berkumpul bersama, tidak ada persekutuan tatap muka. Jadi susah sekarang untuk dengan lemah lembut menegur orang lain atau memulihkan orang lain ke jalan yang benar. Tapi mungkin kita punya pikiran yang berbeda, sudut pandangan yang sedikit berbeda. Dalam lockdown ini, kita semua bosan dengan tetap di rumah, bosan karena tidak ada persekutuan, dan pasti ada orang tertentu yang punya pergumulan dengan iman. Mungkin pada awalnya, 1 tahun yang lalu, Anda kira, sangat baik, saya punya lebih banyak waktu untuk melakukan saat teduh setiap pagi, saya ada waktu untuk membaca Alkitab, untuk berdoa kepada Tuhan, atau punya lebih banyak waktu untuk membaca buku yang di rak buku yang sudah lama tidak dibacakan, tapi punya rencana
ya saya akan membaca buku-buku itu yang menguatkan saya dalam iman. Nah, selama beberapa minggu mungkin itu berjalan dengan baik. Tapi kalau kita jujur, kita berhasil dan gagal. Untuk saya, ya, saya senang karena ada lebih banyak waktu untuk melakukan saat teduh. Saya sudah membaca beberapa buku, tetapi saya juga memboroskan banyak waktu menonton televisi, membaca artikel, dan belajar internet tentang COVID dan vaksinasi, dan saya ambil waktu untuk memikirkan keadaan situasi saudara-saudara saya dan bagaimana saya akan kembali ke Australia. Banyak hal. Nah, banyak hal seperti itu tidak selalu buruk. Tetapi, apakah hal-hal tersebut tidak baik untuk iman kita? Ada dampak untuk iman kita. Mungkin kita bergumul dengan aspek-aspek iman. Mungkin saudara merasa jauh dari Tuhan karena Anda tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Kita semua mengalami beban dosa dengan cara yang berbeda. Jadi kita sangat perlu saling membantu menanggung beban. Bulan lalu, saya dan istri saya bicara tentang pelayanan kami. Karena pelayanan kami merasa kurang efektif sekarang karena kebanyakannya lewat Zoom atau online atau YouTube. Bagaimana pelayanan kami, kehidupan kami bisa menjadi lebih efektif untuk menolong orang lain? Dan kami ingat Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bahasa Inggris, let us consider how to provoke or encourage one another to love and good deeds. Wah, satu jawabannya, komunikasi. Kita bisa saling menanggung beban dengan berkomunikasi. Dengan sengaja ambil HP dan WA teman-teman atau telepon beberapa orang. Bertanya, apa kabar? Boleh saya membantu? Atau kirim ayat Alkitab atau pesan yang mendorong mereka, menguatkan mereka. Dan bertanya, apakah ada pokok doa? Dan kalau ada jawaban, ya, pastikan Anda berdoa untuk mereka. Dan Anda mungkin menemukan ada pergumulan, ada keperluan. Mungkin ada anggota keluarga mereka yang kena COVID. Mereka perlu makanan diantar atau obat atau vitamin. Atau mungkin ada orang lain yang mengakui, ya saya sekarang bergumul dengan iman. Mereka punya pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan COVID ini? Mengapa ada teman yang meninggal karena COVID? Orang itu perlu pertolongan dari saudara. Bicara dengan saudara. Mendengar doa saudara. Nah, kebanyakan dari kita sangat natural untuk menghindari masalah. Karena susah, ya. Kalau saya bertanya, apa kabar? Dengan jujur mereka menjawab, wah, itu mungkin menjadi masalah untuk saya. Merepotkan. Tantangan untuk saya. Tetapi itulah tanggung jawab dan panggilan untuk kita. Kita yang punya Roh Allah. Saudara-saudara, kita melayani Yesus. Kita memenuhi hukum Kristus. Pada waktu kita menolong orang lain. Pada waktu kita saling menanggung beban. Walaupun sulit. Dan jangan lupa teladan yang paling penting. Yesus, pada waktu Yesus tahu dia harus mati di kayu salib. Dia tidak mengeluh dan berkata, mengapa saya harus mati untuk John?
atau Maria? Mengapa saya harus mati untuk Adi atau Sylvie? Mereka tidak layak diampuni. Walaupun begitu, Yesus masih mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan dia menanggung dosa-dosa kita. Supaya kita bisa diampuni, kita merdeka dari perhambaan dosa, supaya kita bisa hidup oleh Roh dalam kasih untuk yang lain. Amin. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen berarti saling mengasihi, saling melayani. Kita hidup dalam Roh dengan menanggung beban orang lain. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana saudara sekarang menanggung beban orang lain? Dan apakah ada orang lain yang menanggung beban saudara? Kita semua harus bertindak, karena ini tantangan yang besar. Itu poin yang pertama. Kita hidup dalam Roh dengan saling menanggung beban. Dan poin yang kedua, lebih singkat. Kita menunjukkan kita memiliki buah Roh oleh menebur biji yang baik. Jadi ini implikasi dari pasal yang 5 juga. Hidup dalam Roh, kita harus menebur dalam Roh. Menebur biji yang baik. Sow good seed. Dan kuncinya dalam ayat 7. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Intinya, you reap what you sow. Paulus menekankan lagi apa yang sudah dia tulis dalam pasal 5 dari khotbah minggu yang lalu. Galatia 5:17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Minggu lalu John mengingatkan kita ada kontras. Kalau kita mau menuai hal-hal daging, hal-hal duniawi, kita menebur demikian. Tetapi kalau kita mau menghasilkan buah roh, lalu kita harus menebur dalam roh. Mungkin saudara pernah menghafal buah roh dari Galatia 5 dalam sekolah minggu atau dalam lagu. Nah, ini bukan daftar atribut atau karakter dari Tuhan yang diberikan kepada kita pada waktu kita percaya kepada Dia. Bukan. Ini adalah buah. Dan buah perlu waktu untuk bertumbuh dan menjadi matang supaya enak dimakan, ya. Perlu waktu. Tidak langsung diberikan kepada kita. Tapi kita juga tidak bisa menunggu aja. Ya, buah itu akan bertumbuh, Roh Kudus akan bekerja di dalam kehidupan saya. Tidak. Paulus menekankan kepada orang Galatia di jemaat itu. Jangan istirahat saja, jangan relax, menunggu dan berharap ada buah. Anda harus menjadi aktif, bertindak dengan sengaja. Seperti saling menanggung beban. Anda harus menabur dalam roh. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan ada dua contoh. Contoh yang pertama dalam ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Mereka yang menerima pengajaran dari firman. Itu satu cara bagaimana menabur dalam roh. Artinya,
belajar dari firman Tuhan. Membaca Alkitab, menonton video. Sangat baik saudara menonton video ini. Itu satu bagian belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan saudara tidak hanya mendengar, tetapi memikirkan dan mempraktekkan apa yang Anda dengar. Ini cara yang baik untuk menabur dalam roh. Tapi jangan lupa, saudara yang menerima pengajaran dari firman harus membagi sesuatu yang ada padanya. Nah, kata membagi dalam kalimat itu adalah kata koinonia. Koinonia berarti persekutuan, fellowship. Fellowship. Oh, menarik ya. Fellowship bukan hanya berarti berkumpul bersama, tapi memberikan uang untuk gereja juga adalah bagian persekutuan. Dan saudara punya tanggung jawab untuk menolong All Saints Church. Memberikan uang supaya masih ada pengajaran yang sehat dari All Saints Jakarta. So in the Spirit, menabur dalam roh, berarti mendengar firman Tuhan dan merespon dengan murah hati. Menabur dalam roh juga berarti ini dalam ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini seperti kesimpulan dari bagian ini tentang hidup dalam roh dan saling mengasihi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sekali lagi kita lihat penekanan untuk pelayanan di luar. Melakukan hal yang baik kepada orang lain. Doing good to others. Sekali lagi dalam pandemik ini, bagaimana saudara melakukan perbuatan baik? Mungkin saudara mulai dengan baik 1 tahun yang lalu, tetapi sekarang, wah, susah, bosan, terlalu banyak keperluan. Selalu ada banyak good things yang perlu dilakukan. Mungkin saudara jemu-jemu. Jadi sekarang, kita sangat perlu Roh Kudus untuk memberikan kita energi, semangat, dan untuk mengingatkan kita mengapa kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Kita perlu Roh Kudus menolong kita bertekun. Kita melihat itu dalam penekanan Paulus ayat 9. Pada awal kalimat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dan pada akhir kalimat, jika kita tidak menjadi lemah. Maksud dia, don't give up. Berbuat baik perlu ketekunan. Doing good takes perseverance. Jadi Paulus mengakhiri dengan dorongan, dengan himbauan. He wants to encourage us. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita mau bertekun dalam iman, kalau kita mau tuaian yang panjang untuk jangka panjang, kita sangat perlu Roh Kudus menolong kita. Dan kita dengan sengaja harus menabur dalam roh. Apa yang saudara tabur dalam PPKM ini? Jangan hanya relax saja, fokus kepada dirinya sendiri. Ya, itulah sulit. Kehidupan kita semua sulit. Tetapi khusus untuk kita, kekristenan, ada corporate faith. Melihat di luar kita, memperhatikan keperluan orang lain. Khususnya mereka dari jemaat. Khususnya orang-orang seiman. Saudara-saudara, mari kita terus saling menanggung beban. Saling menguatkan dalam iman.
dan menabur dalam roh. Sow in the Spirit. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya roh-Mu yang menolong kami melayani orang lain dan menaati Engkau. Roh yang mengingatkan kami, menolong kami bertekun dalam iman walaupun ada banyak tantangan. Tolong kami minggu ini untuk saling menanggung beban, saling memperhatikan, mengasihi orang lain, mendorong, encourage one another. Terima kasih atas penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam nama yang kuat, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.